Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMA Negeri 1 Aji Barang. Dan juga para teman-teman baik kelas 10 maupun kelas 11 yang saya banggakan dan saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkatnya kita dapat merasakan bulan suci Ramadan tahun ini dengan sehat walafiat. Di sini saya akan membawakan kultum dengan tema keistimewaan Al-Quran. Al-Quran sebagai ayat suci umat Islam tentunya memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya adalah yang pertama, isi Al-Quran selalu terjaga. Salah satu keistimewaan Al-Quran yaitu adalah selalu terjaga keistimewaannya. Misalnya saja surat Al-Baqarah yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW tidak berbeda dengan yang dibacakan oleh para ustadz pada zaman saat ini. Kemudian ada Al-Quran bebas dari kontradiksi. Setiap ayat Al-Quran tentunya tidak memiliki ketimpangan antara satu dengan lainnya. Tidak ada yang penjelasnya berbeda antara yang satu dan juga yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Selain itu adalah keistimewaan Al-Quran sebagai pemberi syafaat. Al-Quran adalah kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi penolong di akhirat kelak. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang gemar membacanya tentunya akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Diriwayatkan oleh Abu Umayyah Al-Bahiliyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat, mati sebagai syafaat atau pemberi syafaat bagi yang membacanya. Bacalah Az-Zahrawain, dua surat cahaya, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti, seperti dua awan, seperti dua cahaya sinar matahari, atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca dua surat tersebut. Bacalah pula syarat Al-Baqarah. Mengambil surat tersebut adalah suatu keberkahan dan meninggalkannya akan mendapatkan penyesalan. Para tukang sihir tidak mungkin menghafalnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1910. Kemudian ada yang terakhir yaitu keutamaan Al-Quran sebagai hakim kitab. Diriwayatkan dari surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebijakan hanya kepada Allah lah. Kembalilah kamu ke semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Surat Al-Maidah ayat 48. Sebagai salah satu keistimewaan Al-Quran, yaitu sebagai hakim kitab, sebagai penjaga saksi, hakim maupun pengacara, tentunya akan dijanji atau disumpah terlebih dahulu sebelum mereka melakukan jabatannya. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan sebagai penutup dari kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada nabi lainnya. Di dalamnya terdapat banyak sekali kesempurnaan yang tidak bisa ditemukan di kitab lainnya.
Oleh karena itu, Al-Quran dijadikan sebagai saksi yang bertugas membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya. Para teman-teman yang saya hormati, dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran bukan hanyalah sebuah bacaan yang kita baca di bulan Ramadan atau sebagainya. Namun Al-Quran memiliki banyak sekali keistimewaan bagi umat manusia. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.